Kita bernama Amir Aming. Nama Fitri, biasa dikenal dengan Aradia Fitri. Kan tapi nama Pandi. Biasa kalau di stand up comedy Bitung, orang lebih kenal kita dengan nama panggung Pansis. Halo semua, tapi nama Marco. Kan tapi nama Amar. Di komunitas stand up comedy Bitung kita dikenal sebagai seorang komik syariah. Kan tapi nama Ian. Perkenalkan, tapi nama Bayu. Kita komik dari Sari Kelapa. Perkenalkan kita bernama Boni. Perkenalkan, tapi nama Aji. Kita Acen. Perkenalkan, pakai nama Fitri Gita Kamadani, biasa panggil kita. Terus panggil sayang juga boleh. Kita sekitar 6 tahun, 7 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun. Di stand up sudah 5 tahun, dari tahun 2015. Sudah 5 tahun 9 bulan. Dari komunitas dari tahun 2016. Jadi sekitar 4 tahunan kita di komunitas ini. Sekitar hampir 4 tahun dari 2016 Agustus. Kan orang buat di komunitas, buat apa? Ya, yang terus membuat di komunitas Buat yang lisan ini. ya tentunya mau lebih up dan lebih terkenal dalam komunitas ini. Sekarang kita mau buat untuk komunitas adalah komunitas ini selalu ada di Kota Bitung dan menghibur masyarakat. Membuat komunitas jadi lebih besar karena torang akan besar walaupun di kota yang kecil kalau torang bisa kompak sama-sama. Saya akan tetap stay tune di komunitas ini karena komunitas ini adalah keluarga bagi saya. Pertama kita dapat kenalan, dan nggak cuma dapat kenalan tapi kita dapat keluarga juga di stand up Bitung itu. Dan ekosistem di stand up Bitung itu kan akhirnya meluas ya, karena stand up Bitung kan pada dasarnya orang public speaking. Lama-lama orang jadi ada yang jelas nama toh, terlepas mengenal lucu atau nyanda. Kalau misalnya iya anak stand up itu ada yang dari exposure dan kemampuan lebih ke public speaking loh. Itu sih yang kita dapat stand up Bitung. Oh, kita pribadi yang kita dapatkan dari stand up itu, kita dapat kebahagiaan yang kita dapat di keluarga. Iya Pak. Kenapa tapi keluarga tuh orang pernah camping? Selama di komunitas yang pertama yang kita dapatkan itu hanya sebuah komunitas stand up comedy Bitung. Setelah beberapa tahun akhirnya kita tahu bahwa stand up Bitung itu bukan cuma komunitas, itu keluarga. Yang dapatkan di komunitas adalah keluarga dan pengalaman dalam seni panggung, atau lebih tepatnya belajar bahwa seni itu seperti apa. Selama di komunitas banyak yang kita dapatkan, banyak sekali pelajaran tentang kemanusiaan, apa arti persahabatan, apa arti pertemanan. Yang pasti melalui komunitas kita bisa dapat pekerjaan. Kemarin kita juga sempat komunitas, karena komunitas ini kita sempat kembali lagi di dunia per-MC-an. Bukan, sampai detik ini kita masih seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, karena seorang stand up comedian itu adalah dia lebih ke sudah profesional dan mendapat bayaran dan bisa hidup lewat stand up comedy. Waktu itu iya. Cuma sekarang karena ada regenerasi kita biarkan regenerasi yang ada sekarang. Kalau menurut kita ini seorang stand up comedian. Karena dari dalam tapi hati ini kita semangat dari awal, dan kita buktikan kalau kita ini seorang stand up comedy. Kita semangat dari sekarang dan kita yakin pasti kita menjadi seorang stand up comedian yang terkenal. Amin. Belum, karena saya bukan seorang yang bisa hidup dengan komedi, tapi semoga bisa menghidupkan komedi. Hal tersulit selama tampil adalah di saat orang tampil di depan orang-orang yang sebenarnya tidak mau terima stand up comedy, atau orang-orang yang belum siap bahwa ini stand up comedy. Contoh mana tampil pas Perang Dunia Ketiga. Hal tersulit selama tampil yaitu menghafal materi ketika di atas panggung dan menghadapi penonton yang sering heckling, teriak-teriak, marah-marah. Tidak lucu dan banyak heckling. Yang paling sulit
sama orang 3. Ini coba cerita kalau sama. Dorong yang pernah stand up, di sebelah ada adik main bola. Di sebelah ada orang basapu. Alhamdulillah sampai sekarang belum. Oh, belum. Lucu dong, saya merasa lucu. Tidak sama sekali. Karena tapi tujuan ya apa ya, pingin ada stand up Bitung ada dulu. Mau lucu nggak lucu itu kebelakangan. Dan dalam stand up komedi itu luas gitu. Belum tentu ngana nggak lucu di sini, tapi bisa jadi ngambil materi lucu di luar. Lucu relatif, tergantung mood. Lucu atau tidak itu ya wallahu alam, karena penonton yang menilai dan Allah yang mencatat. Insyaallah orang semua surga, amin. Kita belum merasa lucu karena kita merasa cocok dengan Ngana. Di jalan itu selalu banyak masuk benda asing di mata. Kita waktu itu ada benda asing masuk terbang, kita basei masuk, tetap kita lihat begini, ternyata yang masuk pocong. Kita datang ke Bitung, kita minta sama sekali bahasa Bitung dan bahasa Manado. Akhirnya kita inisiatif cari tahu. Pertama-tama kita cari tahu bahasa permisi di Bitung itu apa. Sampai teman saya ajar. Setelah itu kita ucapkan tuh kata-kata. Mas, setiap kali kita ucapkan kata-kata permisi yang tapi teman saya ajar, selalu dapat respon negatif dari orang-orang. Cek para cek, ternyata tapi teman saya ajar kata permisi adalah boleh menggosok. Jadi setiap kali kita jalan ke lorong ada tanta-tanta, kita bilang halo tanta, boleh menggosok. Yang mana orang-orang selalu bilang anak sari kelapa itu nakal, apalagi orang selalu bilang pencuri. Masalah ini tak bawa sampai di masjid begitu. Orang anak sari kelapa kalau masuk di masjid berat artis begitu. Serius, habis sembahyang selalu dapat cari. Bukan karena artis, ada solo yang hilang. Dan jujur akhir-akhir ini kita resah dengan orang-orang yang kadang menempatkan sesuatu itu pada tanpa contoh. Di meeting itu lagi top orang yang jogging di jalan tol, foto di jalan tol, baru kita itu dorang tempatkan sesuatunya pada tanpa begitu. Sama dengan contoh, leper makan untuk makan, kamar tidur untuk tidur. Masa jalan tol for olahraga cari sport, kan masuk akal tuh.